Saya percaya tidak ada seorang pun dengan kita yang suka dengan masalah, betul tidak? Persoalan dan sejenisnya. Suka maupun tidak suka, yang namanya masalah atau persoalan tetap datang atau tidak? Tetap datang. Nah, semua kita tahu dalam firman Tuhan, kenapa sih Papa yang baik itu mengizinkan masalah-masalah itu terjadi dalam hidup kita? Nah, kita semuanya tahu, nanti kalau sempat kita bahas. Tapi yang kita mau pelajari sekarang ini, siapapun orangnya, ya, entah dia presiden, entah dia gubernur, entah dia orang kaya, entah dia orang miskin, entah dia jenderal, atau siapa saja, tetap punya masalah tidak? Jawab, tetap punya masalah tidak? Punya. Nah, karena dia nggak kita harapkan pun dia datang, nggak kita undang pun dia datang. Amin. Lalu apa yang kita harus hadapi kalau begitu? Oke, kita akan belajar ini. Saya tanya dulu kepada saudara-saudara semua, apa sih sebetulnya yang disebut masalah atau persoalan itu? Berikan definisi yang singkat saja, nggak usah panjang-panjang. Ayo, 2-3 orang. Coba, apa yang saudara anggap yang disebut masalah itu? Ya, sesuatu yang tidak enak. Apa? Pelajaran hidup yang lain, sesuatu yang tidak enak, pelajaran hidup. Bukan. Iya, itu yang betul. Peres ini Peres ngomong, itu yang betul. Sesuatu yang tidak sesuai yang diharapkan. Ngomongnya betul. Tepuk tangan buat kepala SD kita. Ya apa tadi itu, ulangi supaya tidak salah. Sesuatu yang dicapai yang tidak sesuai dengan harapan kita, itu masalah. Oke. Tepuk tangan lagi sekali. Iya. Tepuk tangan, suruh tepuk tangan kok diam saja. Sesuatu yang apa diharapkan, sesuatu yang dicapai tidak sesuai harapan. Betul sekali. Jadi masalah itu sebetulnya sesuatu yang kita inginkan pada seseorang atau pada suatu keadaan, tetapi orang itu atau keadaan itu tidak mengerjakan yang kita inginkan. Ya kalau saya buat panjang, dengan suami istri bermasalah juga karena hal itu. Atau orang tua dengan anak bermasalah karena mamanya bilang ini jam 5 waktunya mandi, anak bilang jam 7. Masalah gak itu? Ya, suami maunya begini pada istrinya, tapi istri ngerjakan yang lain. Istri maunya begitu pada suaminya, tapi suami mengerjakan yang lain. Saudara inginnya keadaan itu begini, aku nggak mau kalau keadaan itu begitu. Nah, yang tidak kita inginkan, itu yang terjadi. Nah, itulah masalah. Nah, kalau kita sudah setuju definisi masalah itu seperti itu, sebetulnya jawabannya gampang supaya nggak ada masalah. Doa Tuhan Yesus. Jadilah. Ayo, munya itu siapa? Oke, jadilah kehendakmu Bapa, bukan kehendak. Suami istri tidak akan bermasalah kalau yang menuntut itu tidak menuntut lagi. Kok nggak amin? Orang tua dengan anak pun nggak akan ada masalah kalau yang menuntut itu mau mengerti. Gak usah dituntut lagi. Jadilah kehendakmu Bapa, bukan kehendakmu. Itulah kunci untuk kita menang menghadapi semua masalah dalam kehidupan. Nah, yang paling repot itu kalau bermasalah dengan orang lupa. Mana bayangkan? Nah, kalau orang itu lupa, jangan dipermasalahkan. Nanti yang goblok mempermasalahkan itu lupa kok dituntut. Amin. Lu ya atau tidak? Nah, yang sering terjadi adalah itu, lupa dipaksa. Ya nggak bisa memang lupa. Nah, dia pura-pura lupa sungguh itu bukan urusan kita. Amin. Nah, kalau kita hidup seperti itu, maka masalah itu kecil.
Betul? Coba renungkan. Hubungan kita dengan Tuhan Yesus, hubungan kita dengan Bapa di surga, ya, sebetulnya yang bermasalah itu kita atau dia? Kalau dipikir yang bermasalah itu siapa? Kita atau dia? Pasti dari pihak kita. Nah, tapi kita lihat bagaimana cara Tuhan mengatasi hidup kita dalam masalah-masalah itu sangat indah. Karena dia tidak mau menuntut untuk kita berubah. Jadi hari ini kita belajar hadir dalam ibadah ini untuk betul-betul menang atas semua masalah. Sehingga saudara yang rajin bermasalah. Ada nggak orang yang rajin bermasalah? Banyak. Pasti orang itu rajin mencari masalah. Betul? Karena kalau orang itu tidak rajin cari masalah, maka dia nggak akan bermasalah. Karena konsep tadi itu, apapun yang kita nggak suka, apapun yang kita tidak inginkan, tapi itu terjadi, ya sudah nggak usah nuntut, biarin saja. Itu kan memang maunya dia, bukan maunya kita. Kalau tidak ada maunya kita yang kita paksakan pada seseorang untuk menurutinya, maka masalah itu nggak akan ada. Betul atau tidak? Nah, ayo kita lihat satu ayat ini lebih dulu. Mazmur pasal 34 ayat yang ke-20. Ini aneh sekali. Kata pertama apa? Oh salah, itu 21. Turun lagi. Nah itu nggak bakal kita itu salah jawab ini. Ya, kita pun mana? Udah, apa kata pertama? Ayo baca apa? Saya tanya kepada suara ke orang banyak nggak ada suara. Apa yang kata pertama? Kemalangan. Sebentar. Apa kata lain kemalangan? Sial. Apa lagi? Apa? Yang kuat apa lagi? Apa kata lain kemalangan? Ya masalah itu, penderitaan, semuanya itu. Banyak atau sedikit? Baca. Banyak atau sedikit? Banyak. Siapa yang alami? Nah ini kan aneh. Orang benar di dalam Alkitab itu adalah orang-orang yang sudah dibebaskan dari semua dosa, ditebus dengan kuasa darah anak domba itu. Tetapi toh dalam hidupnya tetap ada kemalangan, kesialan, masalah, bahkan banyak lagi, nggak cuma sedikit. Maka itu jangan saudara pernah beranggapan kalau saudara rajin memberi persembahan, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, aktif melayani, lalu nggak ada masalah. Tidak. Dan ini yang kita harus kenal. Kemalangan orang benar banyak. Nah tetapinya ini jangan lupa. Tetapi Yahweh bagaimana? Melepaskan dia dari semuanya itu. Walaupun firman ini ditujukan untuk Tuhan Yesus dalam nubuatan pemazmur, tapi kita tahu bahwa semua kita yang percaya Tuhan Yesus pun akan mengalami hal yang sama. Banyak kemalangan yang kita hadapi, tapi jangan pernah takut, sebab Bapa di surga pasti melepaskan kita dari semuanya itu. Amin. Nah kita perlu tanya, kalau dia melepaskan kita dari semuanya itu, logikanya ya udah nggak usah ada kemalangan, bukan? Toh dilepaskan juga. Tapi justru ini tujuan Bapa di surga, mengizinkan kita mengalami banyak kemalangan supaya kita jadi kuat dan jadi tegar. Amin. Sebab tanpa banyak masalah, tanpa banyak kemalangan itu, maka tidak mungkin kita jadi orang hebat. Tidak mungkin. Saudara pelajari hidup dari orang-orang terkenal di dunia ini, pelajari. Mereka semua yang berhasil sekarang ini pasti adalah orang-orang yang pernah mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya di masa lalu. Katakan amin untuk itu. Dan mereka lulus. Maka itu mereka mengalami kemenangan yang luar biasa.
Jadi dalam hidup ini perlu sekali kita menikmati kemalangan itu. Nah, kok tidak amin? Mungkin nggak dengar, saya ulangi lagi. Jadi perlu sekali dalam hidup ini kita menikmati apa? Kemalangan itu. Mazmur 37. Mazmur 37 ayat yang ke 23. Mazmur 37 ayat 23. Yahweh menetapkan apa? Langkah-langkah orang yang bagaimana hidupnya berkenan kepadanya. Nah, coba saudara renungkan, hidup berkenan itu hebat atau tidak? Luar biasa. Berkenan, orang benar. Tapi lihat ayat berikut. Apabila ia jatuh. Nah, ini yang saya bingung pertama belajar ayat ini. Bagaimana orang yang berkenan bisa jatuh? Aneh bukan? Tadi kita baca orang benar, bagaimana bisa mengalami banyak kemalangan. Sekarang kita melihat orang yang berkenan pun, bahkan Bapa sudah menetapkan langkah-langkahnya. Yahweh menguatkan langkah-langkahnya. Dia menjaga langkah-langkahnya. Tapi toh tetap jatuh. Tapi janjinya tidak sampai tergeletak, sebab tangan Yahweh menopang orang itu. Amin. Jadi saudara, memang Tuhan izinkan hal-hal yang tidak enak itu terjadi dalam hidup kita, supaya kita ini terlatih. Coba saudara dengar apa yang muncul di benak saudara kalau ada kata training, pelatihan. Muncul apa di benak saudara? Ayo, training, latihan, muncul apa? Apa? Enggak dengar, yang kuat. Muncul apa? Begitu mendengar kata training atau pelatihan, muncul apa di benak saudara? Apa? Meningkatkan kemampuan, yaitu hasilnya. Persiapan. Betul. Tapi sebenarnya bukan itu. Seharusnya setiap kita mendengar kata training atau pelatihan, itu yang muncul harusnya siksaan. Loh, betul tidak? Loh, iya atau tidak? Coba jawab. Enggak ada orang di training, dilatih itu tanpa merasa siksaan, enggak mungkin. Itu namanya dipijeti, beda saudara. Betul. Training, latihan itu harus muncul siksaan dalam hidup. Apalagi yang pernah ikut pelatnas. Ya, ini berapa hari ini, berapa minggu lah, bulan-bulan. Ada salah seorang saudaramu, anak saya yang ikut pelatnas karena akan ikut SEA Games ke Myanmar. Nah, sebelum dia masuk, waktu itu saya masih ada di Amerika, dia bilang, Pak, untuk sekian minggu, saya lupa 8 minggu atau berapa, saya nggak bisa dihubungi karena akan masuk pelatnas untuk SEA Games. Wah, bagus. Nah, di situ dia cerita semua handphone tidak boleh, nggak boleh ada hubungan dengan keluarga. Lalu yang paling ditegasi, tidak boleh ada kontak dengan pacar. Nah, karena saya tahu beberapa kali ada saudaramu yang lain ikut pelatnas juga. Mengapa? Ya, orang tua dan pacar itu tidak boleh kontak dengan orang-orang yang di pelatnas. Kira-kira kenapa? Ayo, supaya apa? Iya, tidak memecahkan konsentrasi. Apalagi kalau pacarnya itu masih kecil, manja-manja, cemburuan banget. Bayangkan nih ikut pelatnas jadi apa? Jadi plankton. Jadi apa? Plankton. Nah, terus yang berikut ini dia makan. Itu dijaga betul. Ya, yang gelojo-gelojo itu jangan harap ikut pelatnas. Untuk yang rakus-rakus itu nggak mungkin bisa ikut pelatnas. Makan dijaga, ditimbang. Yang ketiga, jam tidur nggak boleh sembarang, semau-maunya. Semuanya ketat. Nah, maka itu kalau kita mendengar kata pelatnas
atau training itu muncul dari siksaan. Nah, sebetulnya semua masalah yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita sedang masuk pelatnas itu. Amin. Nggak enak memang, tapi itu indah. Kalau kita lulus, pasti kita akan jadi pemenang. Maka itu yang sudah lama jadi Kristen, tapi nggak pinter-pinter. Bukan nggak pernah di training, nggak mau. Karena sebetulnya tiap hari Bapa di surga menyediakan pelatnas itu untuk kita. Amin. Cuma sering pacaran itu tadi. Betul, kata pacaran nggak harus dengan pacar, bisa dengan dunia dan hal-hal yang lain itu. Maka itu banyak Kristen yang sudah lama jadi Kristen tidak jadi Kristen yang benar, ya, yang suka ngomel terus ngomel, yang suka jatuh dalam dosa terus jatuh dalam dosa, karena kita tidak mau dilatih, kita nggak mau dididik. Ayo jujur mulai hari ini, siapapun saudara, dalam hal apa saja, biar saudara menjadi seorang yang terlatih. Amin. Terlatih dalam segala hal. Oke, kita lanjut. 1 Korintus pasal yang ke-9. Mengapa Rasul Paulus menyatakan ini perlu sekali dalam hidup kita? 1 Korintus 9 ayat yang ke-24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, perhatikan kata ini, ngapain orang itu? Menguasai dirinya dalam berapa hal? Segala hal. Inilah siksaan itu. Saya ulangi 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari bagaimana? Tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Saya lebih suka menggunakan kata tetapi aku menyiksa tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saya ulangi lagi, kalau ada di antara saudara yang tidak mau disiksa dalam tanda kutip untuk dilatih, maka saudara nggak akan jadi pemenang. Contoh kecil, yang masih suka tersinggung. Ada orang kedip-kedip matanya karena kelilipan, dia tersinggung. Kenapa kamu ngeliatin aku? Wah, GR betul. Ya, ada nggak orang seperti itu? Banyak. Apa itu? Atau hal-hal lain. Gampang sekali saudara tersinggung. Nah, orang itu belum latihan, dia nggak tahan siksaan. Karena kalau kita sudah biasa terlatih, disakiti itu kecil. Oh enggak, amin. Betul enggak? Orang yang sudah biasa terlatih, saudara, kalau dia nggak latihan, itu pasti badannya sakit semua. Betul? Karena enggak sudah terbiasa dilatih. Nah, sebetulnya sama hidup iman kita seperti itu. Harus siap untuk mengalami siksaan, ya, dalam tanda kutip. Maka itu izinkan masalah itu terjadi. Nah, kok enggak amin lah? Izinkan. Ingat berapa kali saya ngajar saudara, kalau sudah 1 minggu gak ada masalah, bukan cari masalah lain, mintalah masalah. Beda loh, cari masalah dengan minta masalah itu beda. Ya, supaya kita terlatih. Lagi sekali orang yang sudah terbiasa latihan,
Jangan nggak sampai seminggu, 3 hari saja dia nggak angkat berat, itu badan sakit semua. Dan tiap hari beban itu harus bertambah. Nah, itulah kekristenan. Jadi untuk apa saja. Maka itu saudara yang mengaku Kristen tapi suka menghindari masalah, maka saudara belum layak disebut Kristen. Amin. Belum layak. Karena dengan masalah-masalah itu kita ini betul-betul terlatih luar biasa. Amin. Siap untuk itu? Lanjut. Ibrani 12 mulai ayat yang kelima. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada siapa? Anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap apa? Enteng didikan Yahweh, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Yahweh menghajar orang yang dikasihnya, dan ia menyesat orang yang diapakan? Diakuinya sebagai anak. Saudara keluarkan 2 kata penting di ayat 6. Menghajar dan menyesal. Enak tidak sebetulnya kalau 2 hal itu terjadi dalam hidup kita? Tidak enak. Tapi kalau kita anak, kita harus mengalami itu. Maka itu dalam persahabatan, dalam komunitas, di dalam pergaulan, kalau ada di antara saudara yang suka melawan keadaan yang tidak enak, sebetulnya saudara adalah orang yang kalah. Saya ulangi lagi, dalam pergaulan, dalam rumah tangga, dalam komunitas, dalam keluarga, dalam masyarakat, kalau saudara melawan ketidakcocokan yang saudara nggak setuju di situ, ya nggak setuju dan saudara lawan, berarti saudara orang yang kalah. Kenapa? Karena tidak boleh memaksa orang untuk cocok dengan diri saudara. Jawab iya atau tidak? Tidak boleh. Justru itu sumber masalah, dan itu cari masalah. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, dia tidak memaksakan kehendaknya. Dia menemukan banyak ketidakcocokan, tapi dia tidak melawan. Dia ikuti, walaupun tersiksa batinnya. Betul tidak? Dari surga dia turun ke dunia, kumpul dengan nelayan-nelayan itu, dengan pemungut cukai, dengan orang berdosa, dengan imam-imam ahli Taurat. Semuanya nggak ada yang cocok, betul? Tapi dia nggak melawan, dia ikut. Nah, seringkali kita merasa sok dan merasa hebat kalau di suatu pergaulan, di suatu perkumpulan, di suatu masyarakat, lalu sepertinya kita hebat kalau kita beda sendiri dengan yang lain. Itu enggak hebat, malah ketok gobloknya orang Jawa bilang. Maaf, malah kelihatan bodohnya. Bukan hebat. Tuhan Yesus menjadi hebat, tidak menunjukkan aku orang dari surga, jangan macam-macam kamu dengan aku. Enggak begitu, betul? Justru dia merendah. Dia bisa mengikuti keadaan orang-orang di situ. Justru di situ kemenangannya. Amin. Saya tidak tahu kota-kota lain di negara-negara lain, tapi di Indonesia itu luar biasa. Ya, kalau tadi kita baca kemalangan, ya, saudara, di Indonesia kan ada orang kota-kota yang jelek. Orang yang paling celaka di dunia itu kalau lahirnya di Malang, besarnya di Balikpapan, tua dikit di Palu. Betul nggak? Terus agak tua dia di Serang, mau mati di Sorong. Wah, itu orang paling celaka di dunia. Hidup nggak enak semua itu orang. Nah, itu cuma ada di Indonesia, itu nggak tahu negara lain. Tapi toh orang yang seperti itu tadi tetap hidup tidak? Hidup. Oke, nah itulah intermezzo saja, saudara. Maka itu kalau kita dihajar dan disesat, nikmati, amin. Nikmati, amin. Kalau kita diajar, kita disesat, nikmati. Nah, kegagalan kita
ketika papa menghajar dan menyesah kita. Dengar, kegagalan kita adalah ketika papa menghajar dan menyesah kita, kita milih alat yang mau dipakai. Sering nggak seperti itu? Saya ulangi lagi, dengar, ini banyak yang nggak ngerti ini pernyataannya. Kegagalan kita ketika kita sudah menyetujui bahwa sebagai anak saya siap untuk diajar, untuk disesah, tetapi kita milih alat yang papa pakai. Ngerti maksudnya? Lo ngerti tidak? Apa itu? Ayo, apa itu? Milihnya bagaimana? Nah, kita milih alat yang enak. Tuhan, jangan pakai yang orang ini, Tuhan, pakai yang orang itu saja. Betul nggak? Seringkali kita milih alat yang dia pakai. Kalau saudara suka milih-milih alat yang dipakai untuk menyesah, untuk menghajar kita, maka orang itu tidak akan pernah jadi pemenang. Dan orang itu nggak pernah lulus dari pelatnas. Kenapa? Karena dia tidak tunduk pada instrukturnya. Dia nggak tunduk pada trainernya, pelatihnya. Karena memilih alat yang dipakai. Coba 2 hari lalu, siapa yang diizinkan Tuhan mengalami sesuatu? Ya, kemarin saya dengar kesaksian tentara ini naik motor. Mungkin dia ngebut atau gimana, atau ada orang naik motor sebelahnya tersinggung, makan pinang langsung diludahi pakai pinangnya itu. Bisa bayangkan. Tapi untung dia lulus. Saudara, Tuhan bisa pakai alat apa saja untuk menghajar dan menyesah kita. Gak amin. Betul, jangan pernah milih alatnya. Biar terserah Tuhan. Ayat 7 masih Ibrani 12. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Tuhan memperlakukan kamu seperti siapa? Anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Jangan itu terjadi atas kita. Selanjutnya, dari ayat kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita beroleh apa? Hidup. Ayat 10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Ini ayat-ayat kita di dunia. Tetapi dia menghajar kita untuk apa? Kebaikan kita. Dan ini hasilnya, supaya kita apa? Beroleh bagian dalam kekudusan. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian didikan itu, hajaran itu, sesahan itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang, ini kata apa? Dilatih olehnya. Jadi tidak ada seorang pun di antara kita yang bebas dari didikan, dari training, dari latihan, tidak ada. Tuhan izinkan itu untuk kita itu jadi pemenang. Maka kalau kita merenungkan firman ini sampai di bagian ini, segera akan saya akhiri. Ayo kita jujur, seharusnya makin lama kita jadi Kristen, makin apa? Bukan, makin hebat. Memang makin berat latihannya, nggak mungkin makin ringan. Tapi hasilnya makin apa? Makin hebat. Kekristenan kita, hidup Kristen kita pasti berubah menjadi lebih dewasa lagi. Dan betul makin berat, karena tanggung jawabnya makin besar. Tapi jangan takut. Ya, jangan pernah takut. Makin besar, tapi kita tahu itu akan makin indah. Kemarin malam di Bethlehem kita ada rapat untuk SMK dan juga untuk perkembangan TK semuanya. Ini supaya saudara tahu juga, diharapkan tahun 2014
TK Agape akan pindah ke tanah Yudea. Ya, lalu yang bekas Agape akan jadi lapangan untuk olahraga buat semua di sini. Nah, kemarin dalam putusan itu SD akan dibangun memanjang dari tanah depan sampai tembus ke ujung situ di SD. Karena SMK akan pakai gedung yang baru di sebelah Anugerah. Banyak sekali kerjaan. Nah, sudah begitu TK Sikina akan semakin banyak. Ini antisipasi permintaan masyarakat untuk pendidikan. SD akan banyak karena tiap tahun masyarakat mengharapkan, dan itu anugerah buat kita. Amin. Anugerah Tuhan, kepercayaan Tuhan. SD harus tambah ruangan, SMP SMA harus tambah ruangan, karena minimal harus ada 3 kelas untuk tahun ajaran baru. Nah, SMK juga diberi kepercayaan pemerintah kepada kita. TK Sikina juga akan dikembangkan. Tadi siang kami bertemu dengan pemilik tanah yang di depan TK Sikina. Ya, mintanya tinggi sekali kan, sudah di bank 1 miliar. Ini kami sedang nego. Maka itu ada banyak proyek. Saya berkata, inilah salah satu bukti. Seharusnya makin tua kita menjadi Kristen, makin besar kepercayaan Tuhan, tapi makin besar juga tanggung jawab yang Tuhan berikan. Amin. Nah, saya harap saudara mengerti betul apa yang saya katakan. Kenapa? Saya berjuang berat, logikanya berat sekali bukan? Tapi tidak pernah saya berjuang untuk diri saya sendiri. Ingat. Nah, saya ingin saudara semua juga punya hati Yesus yang sama. Berjuang, amin, untuk apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Kamis pagi datang seorang ibu membawa sertifikat milik orang di daerah ke arah Rehoboth, maju lagi ya, dari Bunaken sana. Nah, ada 4 hektar. Nah, buat saya, kalau kita lagi mikirkan SMK, sekolah menengah kejuruan ini, tentu ada orang jual tanah 4 hektar di daerah sana. Mungkin ini yang Tuhan akan sediakan untuk SMK kita di masa yang akan datang. Kalau 4 hektar itu sudah cukup. Nah, doakan juga untuk itu. Saudara bayangkan kalau dipikir logika, untuk memindahkan TK Agape ke Yudea sudah berapa lagi? Untuk bangun SD lagi, tambahkan di tingkat nanti itu. Nah, kalau gedung itu jadi memanjangnya berapa meter kira-kira, kemana dihitung itu? 90 meter. Itu tingkat. Nah, kalau itu sudah jadi, maka gedung SD yang lama akan dirobohkan karena sudah tidak memadai lagi. Lalu keputusan rapat kemarin, di belakang SMP ini ada tanah sekian, akan dibangun tingkat juga. Untuk tambahkan ruang kelas, tambahkan kantin, WC akan dipindahkan ke sana semua. Saudara bisa bayangkan bagaimana hal-hal yang ada. Tapi saya ingin mengajak saudara sadar bahwa itulah tanggung jawab dan bukti kepercayaan Tuhan kepada kita semua. Amin. Maka itu jangan hidup hanya untuk diri sendiri dan keluarga sendiri saja. Maaf ya kalau saya katakan ini, orang-orang pelit di antara kita pasti nggak suka dengar ini, karena saudara cuma mikir diri sendiri saja. Tapi ingat, kalau saudara tidak mau terlibat dalam proyek Tuhan ini, saudara akan rugi sendiri nanti. Betul tidak? Akan rugi sendiri. Pekerjaan makin besar. Tadi pagi ini pertama kali saya ke KPG di SP1 sana. Besar juga. Pertama kali. Ya, ini pertama kali saya ingin tahu feedback dari mereka, baik direktur maupun beberapa guru yang tadi pagi itu mendengar saya share. Saudara, ayo dari waktu ke waktu biar kepercayaan Tuhan seperti orang terlatih. Kalau dia latihan sesuatu, makin lama makin berat atau makin ringan latihannya? Harus makin berat. Nah, seperti itu. Ayo kita maju terus. Masih banyak hal-hal yang besar yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka itu jangan jadi Kristen anak-anak, tapi jadilah Kristen dewasa. Amin. Bagian terakhir, ini hidup Yusuf. Mari kita belajar Kejadian pasal 40. Saudara, setiap kali saya mempelajari hidup Yusuf, inilah gambaran yang paling jelas dari seorang anak Tuhan yang siap dilatih hidupnya dan tidak pernah mengeluh. Oke? Ayat yang kelima,
Ya, ayat kelima. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya. Ini tahanan baru yang masuk ke penjara di mana Yusuf dipenjarakan. Jadi Yusuf punya teman baru 2 orang. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya. Saya nggak usah baca. Ayat 6. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Saya tertarik melihat kalimat ini. Apa yang buat saya tertarik? Perhatikan sikap Yusuf ketika melihat rekan barunya 2 orang itu bersusah hati. Apa yang aneh buat saudara dengan kata ini, sikap Yusuf ini? Apa yang aneh? Cepat temukan. Dan ini salah satu cara belajar Alkitab untuk menemukan rahasia firman. Apa yang aneh buat Yusuf? Sama-sama susah seharusnya, tapi salah. Kalau kita melihat kalimat ini, Yusuf melihat mereka 2 susah. Jadi Yusufnya susah atau tidak? Nah, ini rahasianya. Aneh bukan? Seharusnya Yusuf gak usah komentar susah. Ya siapa gak susah masuk penjara. Tetapi Yusuf tidak pernah susah hati walaupun di penjara. Kenapa? Ini yang kaget saudara. Perhatikan, saya cari dulu. Karena Yusuf berkata begini. Sebentar. Ayat yang ke... Tunggu saya cari. Saya kaget waktu pertama kali belajar ayat ini. Ada kata, oh ini ayat yang ke-14. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ehwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari apa? Cocok nggak penjara disebut rumah? Kenapa Yusuf menyebutnya rumah? Karena ada hadirat Tuhan di situ. Ini yang saya kaget. Seorang yang terlatih walaupun disiksa, dia akan menikmati. Amin. Karena dia tahu tujuannya kemana. Nah, padahal lihat penjaranya, ayat yang ke-15. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan kemana? Dalam liang tutupan ini. Apa itu kata lain liang? Lubang. Jadi ini penjara Yusuf di bawah tanah berbentuk sumur, tapi dia menyebut itu rumah karena ada hadirat Tuhan di sini. Jadi kalau saudara ingin jadi pemenang hebat, teladani hidup Yusuf. Dia mengaku, nggak ada yang salah aku buat untuk masuk ke tempat yang nggak enak ini. Kan karena dia difitnah bukan? Seharusnya dia bisa nyumpai istri Potifar, tapi dia tidak. Maka itu saudara, dalam keadaan seperti ini, belajarlah untuk hidup tetap jadi pemenang. Katakan amin. Ya, saya kembali. Ayat yang ke-7, ya, ayat 7. Ketika Yusuf melihat 2 rekan barunya itu bersusah hati, lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Jawab mereka. Seterusnya diceritakan mimpi itu. Lalu kata Yusuf, ayat 8 ya, saya lompat. Oke, ayat 8 saya baca. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Tuhan yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Apa yang kita pelajari dari sikap hidup Yusuf ini?
Saudara, setelah Yusuf tahu mimpi yang ditafsirkan benar, tepat terjadi, harusnya Yusuf kecewa tidak? Cepat jawab, harusnya Yusuf kecewa enggak dengan Tuhan atau dengan keadaan? Kecewa tidak? Di mana kecewanya? Bukan, iya. Kalau orang lain bisa diberi ngerti arti mimpi, lalu nasibku ini bagaimana? Betul enggak? Lalu nasibku ini bagaimana? Yang satu sudah bebas juga, betul Jun. Tadi Jun bilang dia kan pernah mimpi, dia nggak minta mimpi itu, tapi kapan terwujud? Di sini kita belajar Yusuf tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan kakak-kakaknya, tidak menyalahkan istri Potifar. Maka itu kembali pada awal pembicaraan tadi. Apa itu masalah? Ayo, apa itu masalah? Sesuatu yang tidak sesuai dengan kita harapkan. Lalu kita menuntut orang itu untuk melakukan yang kita harapkan. Nah, itu masalah. Jadi hari ini jujur, suami istri yang rajin bertengkar, bertobat, hentikan. Juga di antara sesama saudara, dalam komunitas, dalam pergaulan, rajin bertengkar, rajin tersinggung, berubah mulai hari. Jangan melawan keadaan itu, ikuti saja. Karena kita harus menikmati. Yusuf mengalami seperti itu, saudara. Terus ya, akhirnya ayat 16, setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah kepada Yusuf. Nah, ini yang lain mimpi lagi, diartikan lagi mimpi itu. Terus ayat yang ke-21, kepada juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula kepada piala ke tangan Firaun. Tetapi kepada juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Lihat, Tuhan mengizinkan ini. Tetapi Yusuf bagaimana? Ayo, bagaimana Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Jadi nasibnya bagaimana lagi? Sudah gak jelas lagi, karena dia lupa. Apakah dia lupa? Apa Papa di surga mengizinkan orang itu lupa? Ayo, bagaimana? Dia lupa atau Tuhan mengizinkan? Jelas Papa mengizinkan. Yusuf tidak boleh marah dan maki-maki orang itu. Maka itu di dalam proses Tuhan mendidik kita, melatih kita, menyesal kita, menghajar kita. Jangan pernah milih orang atau alat yang Papa pakai. Amin. Biar dia mau-maunya sendiri untuk melatih kita. Apa saja bisa terjadi dalam hidup ini. Maka itu jangan saudara pernah mengeluh, ngomel kepada keadaan dan marah pada seseorang. Oh, enggak, amin lagi. Amin. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah marah kepada keadaan atau pada seseorang, karena Tuhan bisa izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Ayat yang terakhir, mari kita melihat bahwa bagaimana Bapa di surga mengizinkan semuanya itu yang tidak enak terjadi dalam hidup kita, karena Dia ingin kita jadi hebat. Kisah Rasul pasal 27 ayat yang pertama. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar kemana? Kemana? Italia. Bukan jadi turis. Ini bukan jalan-jalan ke luar negeri. Betul? Siapa ini yang diputuskan? Paulus. Siapa yang memutuskan? Pengadilan Romawi. Maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal, lagi sekali bukan turis ini, dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Saudara nanti baca mulai ayat 14 bagaimana mereka mengalami masalah, musibah yang berat dalam perjalanan itu.
Ingat, apa Paulus ada dosa? Jawab, apa Paulus ada dosa? Tidak. Tapi Tuhan yang mengizinkan untuk Paulus mengalami latihan itu. Lihat ayat 27. Malam yang keberapa? Ayat 27 malam keberapa? Yang ke-14. Jadi sudah berapa minggu? 2 minggu sudah tiba. Dan kami masih tetap bagaimana? Terombang-ambing di Laut Adria. Ayo, siapa pernah ngalamin naik kapal? Nggak usah 2 malam, semalam aja kena ombak. Ini 14 malam. Dikatakan mereka nggak lihat terang sama sekali. 14 malam. Maka itu jangan kita mengizinkan masalah-masalah mengalahkan kita, karena kita melawan keadaan itu. Dan itu baik kita dilatih, kita dididik. Amin. Untuk jadi sempurna. Karena ujungnya, akhir dari kehidupan kita adalah kita harus jadi sempurna seperti Bapa di surga. Matius 5 ayat 48. Dan kita harus jadi sama seperti Yesus. 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Tolong kita baca sama-sama 1 Yohanes 3 ayat 2. Ini ayat yang terakhir. 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Tadi Matius 5:48, baca sendiri di rumah. Sekarang 1 Yohanes 3 ayat 2. Udah 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila siapa? Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, bukan mirip, sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi inilah target menjadi orang Kristen, sama seperti Yesus, bukan mirip. Maka itu siapkan diri untuk kita dilatih, dibentuk, diproses, dihajar, disesah. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya percaya tidak ada seorang pun dengan kita yang suka dengan masalah, betul tidak? Persoalan dan sejenisnya. Suka maupun tidak suka, yang namanya masalah atau persoalan tetap datang atau tidak? Tetap datang. Nah, semua kita tahu dalam firman Tuhan, kenapa sih Papa yang baik itu mengizinkan masalah-masalah itu terjadi dalam hidup kita? Nah, kita